di sesi kali ini bersama speaker kita Mas Juniko Prasetya. Halo Mas Juniko. Halo Mbak Sisi. Gimana kabarnya Mas? Ini lagi di mana kalau boleh tahu? Alhamdulillah baik Mbak. Sekarang saya lagi di kantor. Mbak Sisi dan tim, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, aku juga baik dan pastinya nggak sabar banget sih buat dengar sharing dari Mas Juniko. Pastinya teman-teman lain juga begitu kan. Nah, kalau gitu mungkin boleh deh kenalan dulu Mas sama teman-teman semua. Oke, thank you Mbak Sisi. Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para tamu undangan yang saya muliakan, serta hadirin yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Juniko. Saya di sini selaku Business Planning Analyst di PT Spin Asia Teknologi. Saya juga merasa terhormat banget dan bersyukur dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini. Terima kasih juga nih kepada Mbak Sisi dan tim yang telah mengundang saya turut hadir ya Mbak untuk acara yang luar biasa ini loh Mbak. Thank you banget Mbak Sisi. Oke, aku juga sangat berterima kasih karena Mas Juniko udah meluangkan waktu nih buat sharing sama kita di sore hari yang mendung ini. Nah, kalau biasanya tuh jam segini udah jam-jam mau balik nggak sih, Mas? Udah packing mau pulang ya Mbak? Iya, benar banget. Oke, teman-teman, karena Mas Juniko udah kenalan, habis ini bisa langsung mulai teman-teman menyimak pembahasan yang daging banget sih harusnya gitu. Tapi aku mau jelasin dikit soal teknis untuk bertanyanya. Jadi waktu Mas Juniko udah mulai menjelaskan, teman-teman bisa langsung kirim-kirim pertanyaannya baik di kolom chat ataupun langsung raise hand. Nanti akan aku atur biar Mas Juniko bisa notice lalu jawab langsung ya teman-teman. Gitu. Nah, terus selain itu nanti setelah Mas Juniko selesai untuk pemaparannya, aku bakalan bacakan pertanyaan terpilih dan juga nanti masih akan kami beri kesempatan bagi teman-teman yang belum bertanya untuk bertanya di sesi Q&A. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Udah siap belum nih buat dengar pemaparan dari Mas Juniko? Kalau udah siap, boleh dong kasih reaction-nya. Yeay. Wih, udah thumbs up, love. Keren banget. Kalau gitu bisa kita mulai, tapi aku pengen mulai pakai pantun nih Mas Jun. Nanti bilang cakep ya. Oke. Ikan hiu melayang-layang. Cakep. Yuk kita mulai sekarang. Let's go Mas. Baik Mbak Sisi, terima kasih. Sebelumnya mohon izin ya Bapak Ibu untuk saya share screen. Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Aman, Mas. Aman ya? Oke, baik. Thank you. Oke, saya lanjut aja. Saya juga refresh tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Sisi, di mana tema kita sore hari ini merupakan Winning Ramadan, Level Up Customer Service for Peak Season Success. Yang kita tahu ya, Bapak Ibu semua, dalam beberapa hari lagi kita sudah menjelang bulan Ramadan dan kita sudah berpuasa gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi lonjakan-lonjakan chat gitu yang diterima oleh bisnis atau brand, gimana sih caranya untuk antisipasi tersebut? Oke, jadi saya lanjut aja. Nah, di sini menurut hasil data dan riset, sebanyak 93% orang di Indonesia itu bisa menghabiskan waktunya itu lebih banyak mencari produk-produk baru gitu ya. Terus kemudian ada brand-brand apa sih yang lagi baru atau lagi happening gitu di kalangan masyarakat. Sehingga tingkat berbelanja masyarakat itu jauh meningkat nih di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Kemudian juga sebanyak 93% itu konsumen Indonesia sangat antusias loh Bapak Ibu untuk menyambut Ramadan di tahun ini. Oke, nah ini juga dari data dan statistik Bapak Ibu bisa melihat di sini ada periode belanja Ramadan yang kita ketahui ya. Di sini ada online store dan offline store. Di week berapa sih biasanya belanja atau kayak transaksi itu meningkat gitu. Udah otomatis kita bisa lihat di grafik sebelah kiri ya Bapak Ibu. Di week 2 dan week 3 itu sudah mulai mengalami lonjakan transaksi, tetapi
belum terlalu signifikan atau belum puncaknya gitu. Jadi di puncaknya itu di week 3 masuk ke week 4. Di mana kalau week 4 akhir kan sudah lebaran gitu ya atau Idul Fitri. Jadi otomatis itu persiapan customer dan pelanggan itu lebih matang nih kayak oh saya udah tahu nih harus belanja apa, saya mau check out apa dan sebagainya. Kemudian dari media habit bisa Bapak Ibu lihat di sini kan ada sosial media, instant messaging, YouTube dan aplikasi agama. Di jam-jam berapa sih sebenarnya yang efektif customer atau pelanggan ini menggunakan gitu? Kalau kita lihat di sini peringkat 1 itu di jam sahur ya Bapak Ibu. Jadi otomatis sebelum setelah bangun sahur kita bangun gitu untuk sahur ada yang masak gitu atau ada yang sudah langsung buka handphone untuk scroll sosmednya dulu gitu atau bisa juga ngelihat ceramah-ceramah online di YouTube dan sebagainya. Kemudian di siang hari juga sangat meningkat nih penggunaan aplikasi atau media habitnya. Lalu di jam berbuka di jam 6 menuju jam 7 itu otomatis ada penurunan ya Bapak Ibu. Di mana kan jam berbuka itu orang udah siap-siap ya kayak beli bukaan, puasa, kemudian sudah standby dengan keluarga di rumah atau dalam perjalanan menuju rumah gitu ya dari pulang kerja. Dan juga karena waktunya mepet dengan maghrib, jadi otomatis ada tren menurun nih untuk media habitnya. Kemudian baru meningkat lagi di malam hari sebelum tidur gitu ya. Atau kita setelah taraweh baca-baca Al-Quran online gitu ya di aplikasi gitu dan sebagainya. Nah kemudian selama Ramadan kategori apa sih yang paling populer dicari di kalangan masyarakat atau customer? Ini sudah kita kategorikan di mana ada F&B yang kita tahu ya pasti kalau puasa pikirannya bukber, bukber, bukber gitu ya. Jadi udah pasti nih udah ada plan atau schedule dengan teman kantor gitu ya, lalu teman kuliah, teman sekolah dan sebagainya, pasti otomatis di tempat-tempat makanan atau di F&B itu udah pasti rame gitu. Lalu ada fashion, kita juga udah pikirin nih pakai baju lebarannya apa ya, beli di mana gitu. Lalu untuk menyiapkan juga lebaran pasti kita beli nih home decor ya, atau kayak kita udah beli cat untuk dekor-dekor rumah atau barang-barang furniture lainnya gitu ya buat persiapan lebaran. Lalu ada travel, mungkin juga bosen kali ya kayak kita lebarannya hanya di Indonesia aja gitu. Pengen sekali-sekali di luar kota atau mungkin capek bosen di Jakarta ke luar kota atau bosen di Indonesia ke luar negeri. Kemudian ada retail, udah otomatis kayak Indomaret, Alfamart, terus Super Indo, Hari-Hari dan sebagainya itu otomatis sangat meningkat atau sangat populer gitu ya karena masyarakat pasti beli nih perlengkapan kebutuhan menjelang Lebaran nanti. Lalu ada elektronik, ya biasalah Gen Z sekarang gitu ya, pasti Lebaran mau mamer handphone baru dong gitu atau laptop baru. Jadi otomatis elektronik ini sangat populer dan penjualannya pun bisa meningkat. Dan juga nggak kalah penting e-commerce, karena kita udah tahu ya sekarang zaman udah canggih, orang males banget nih visit ke offline store gitu ya, jadi cukup beli di Shopee, Tokopedia, TikTok gitu. Jadi ya dalam 2 hari bareng sampai, jadi kita nggak perlu capek-capek nih keluar rumah atau pergi misalnya dari kantor, pulang kantor, pergi dulu ke mall, jadi nggak perlu capek-capek. Lalu ada gift sama hampers, ini udah otomatis ya, jadi kita biasanya mau lebaran kita saling tukar hampers nih sesama teman atau bisa bestie gitu ya. Oke, nah biasanya faktor apa aja sih yang mempengaruhi masyarakat atau customer itu melakukan belanja atau pembelian di bulan Ramadan? Kalau saya sendiri sih otomatis dari harga saya akan melihat nih harganya diskon nggak gitu, terus murah nggak gitu, terus juga review customer paling penting ya Bapak Ibu. Lalu kecepatan pengiriman, opsi pembayaran, opsi pengiriman, opsi pick up, jarak toko, serta yang paling penting juga nih customer service. Soalnya biasanya kan kita udah check out barang itu Hamin 2 minggu, Hamin seminggu lebaran gitu ya. Tiba-tiba ada komplain kayak barangnya nggak sesuai yang diterima, kita kan pasti akan komplain nih ke customer service-nya atau CS-nya dari brand atau perusahaan Bapak Ibu. Jadi CS ini benar-benar sangat penting untuk menghandle keluhan-keluhan itu. Nah ini juga ada datanya dan risetnya sebanyak 56% orang itu menyatakan sangat peduli loh Bapak Ibu dengan pelayanan pada suatu brand saat mempertimbangkan pembelian di bulan Ramadan. Oke, bagaimana sih kalau layanan customer service-nya buruk atau jelek gitu ya?
ya kalau saya sendiri sih pasti kesel gitu ya, dan saya nggak mau tuh beli ke brand itu lagi. Nah, ini juga ada datanya loh Bapak Ibu, sebanyak 64% customer itu bakal beralih dari brand satu. Tadinya tuh customer tuh loyal dan royal gitu ya. Saya biasa beli di brand A terus karena udah nyaman nih bajunya, terus produk-produknya atau dan sebagainya. Tetapi di saat ada kendala atau keluhan, mengalami pengalaman buruk nih, kayak CS-nya benar-benar kayak nggak sopan dan sebagainya gitu ya. Pasti otomatis saya akan beralih ke produk yang lain gitu. Terus juga sebanyak 52% saya gitu atau customer itu dapat mempengaruhi teman dan keluarga agar tidak beli lagi atau belanja di produk tersebut karena pengalaman buruk tadi gitu. Pasti saya Bapak Ibu di rumah udah pastilah pernah ngalamin ini ya gitu ya. Jadi semoga di tahun Lebaran di tahun ini kita tidak ada kendala seperti yang dialami kayak salah pengiriman barang dan sebagainya. Oke, kemudian apa sih yang customer atau pelanggan suka dan customer yang pelanggan nggak suka gitu. Tadi juga udah saya sampaikan, saya pengen banget tuh penanganan komplainnya itu lebih cepat. CS-nya ramah, sopan, solutif, informasi yang diberikan itu sangat terpercaya gitu. Lalu apalagi CS-nya sangat-sangat pas respon. Jadi kayak saya seneng banget loh, kayak baru ngechat 1 menit, udah dibalas nih sama CS-nya gitu. Terus juga platform chatnya itu mudah digunakan. Nah, apa sih yang nggak disuka atau dibenci? Ya sebenarnya kebalikan ya. Kayak saya udah chat nih, udah 10 menit, 20 menit kok ditunda-tunda nih responnya atau responnya lama banget. Jadi kayak kesel sendiri gak sih kayak, ih lama banget sih, lelet banget gak sih gitu kan. Biasalah kita ngeluh gitu ya. Kemudian udah responnya lama, CS-nya itu bersikap kasar dan tidak sopan gitu. Lalu menjelaskan kendala yang kita alami itu berulang-ulang, kayak ngabisin waktu banget gak sih CS-nya gitu. Lalu pas kita ada kendala, kita udah buat laporan dan sebagainya, tapi kita nggak diupdate nih sama CS-nya bahwa masalahnya itu udah sampai sini loh, tahap ini dan sebagainya. Itu bikin kita bener-bener kayak, wah udah emosi tambah naik darah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini aku akan menginformasikan 3 kunci gimana sih caranya untuk menghadapi lonjakan chat pelanggan pada saat Ramadan seperti ini nih momennya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu wajib banget memiliki platform pesan gitu ya, yang bisa atau yang sering digunakan pelanggan untuk menampung chat-chat mereka nih, kayak keluhan tadi gitu atau sosmed-sosmed gitu. Terus juga platform chatnya ini bisa diintegrasikan ke chatbot. Karena chatbot ini bisa menyediakan layanan 24/7, sehingga di saat ada kendala atau ada pertanyaan-pertanyaan bersifat FAQ atau berulang, bisa jadi kan di tengah malam saya lagi gabut deh gitu, saya pengen chat, ada promo apa nih gitu di Uniqlo, ada promo apa nih misalkan untuk kartu kredit BCA, ada promo apa sih di brand lainnya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat FAQ itu bisa langsung dihandle sama chatbot dan juga tanpa ditunda-tunda lagi. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, wajib banget nih platform pesan yang dimiliki Bapak Ibu itu bisa diintegrasikan dengan live chat. Karena di saat chat yang bersifat kompleks, chatbot tidak bisa menghandle nih dan dirasa ini harus di-assign atau di-handover nih ke human atau CS gitu ya. Jadi di saat pertanyaan atau kayak ternyata ini benar-benar udah kompleks chatnya, ini harus di-handle sama human nih atau benar-benar customer service. Jadi chatbot akan nge-handover gitu. Dan di saat handover platform live chatnya itu bisa mendistribusikan chatnya itu secara efektif ke CS yang available. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum aku lanjut ke slide berikutnya. Oke, kalau nggak ada aku lanjut lagi ya. Nanti kalau tiba-tiba ada kepikiran mau bertanya apa, nanti bisa raise hand atau nanti juga kita ada sesi Q&A-nya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini juga dari data dan riset untuk sosial media atau platform sosial media di tahun 2024, sosial media apa sih sebenarnya yang paling banyak digunakan atau paling banyak diakses sama masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita lihat di peringkat 1 itu ada WhatsApp ya Bapak Ibu, sebanyak 90,9%.
disusul sama Instagram 80,3%, lalu ada Facebook sebanyak 81,6%, ada TikTok di 73,5%, ada Telegram di 61,3%, kemudian ada X atau Twitter itu sebanyak 57,5%, dan terakhir di Facebook Messenger sebanyak 47,9%. Oke, ada yang raise kan Mbak Sisi yang mau bertanya? Untuk saat ini masih belum ada Belum yang... ya? Oke, baik Mbak. Aku lanjut ya Mbak Sisi. Iya, boleh banget. Oke. Silakan. Nah, tadi kan udah aku bahas ya, mungkin balik ke slide berikutnya. Yang tadi kan kita lihat ternyata WhatsApp peringkat 1 loh di Indonesia, sosmed atau media sosial paling banyak digunakan. Nah, jadi kenapa sih sebenarnya harus menggunakan WhatsApp atau WhatsApp Business API? Nah, WhatsApp Business API ini, yang tadi aku udah bilang juga, ini paling sering digunakan customer atau pelanggan. Terus juga WhatsApp ini bisa mampu menangani volume chat yang tinggi gitu. Kayak misalkan dalam hitungan menit yang sama ada 100 orang yang chat gitu ya. Nah, ini benar-benar bisa menanganinya itu di WhatsApp. Terus juga WhatsApp ini bisa diintegrasikan ke chatbot dan live chat sehingga penanganan chat dari customer itu jauh lebih efisien. Nah, WhatsApp juga memiliki fitur Blue Tick ya Bapak Ibu, di mana Blue Tick ini fitur yang bisa meningkatkan kepercayaan dari customer Bapak Ibu semua. Jadi misalkan ada brand A, itu udah ada centang birunya tuh. Jadi saya selaku customer atau pelanggan kayak, oh percaya nih ini benar-benar WhatsApp-nya dari brand A tersebut gitu. Karena kan kita udah tahu ya zaman sekarang banyak banget nih hack gitu atau modus-modus penipuan gitu. Jadi dengan WhatsApp Business API yang support verified blue tick itu benar-benar sangat membantu loh untuk meningkatkan penjualan dan juga customer satisfaction dari brand-brand atau perusahaan Bapak Ibu gitu. Oke, aku lanjut ke slide berikutnya. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dan peran dari chatbot gitu ya? Nah, tadi sebenarnya di awal juga ada aku sampaikan nih, chatbot tuh benar-benar sangat penting gitu dan perannya sangat luas untuk brand atau usaha Bapak Ibu semua. Di mana yang tadi aku udah sampaikan juga, chatbot itu bisa menjawab pertanyaan umum, FAQ atau yang berkala gitu ya. Dan chatbot ini nggak ada ngenal waktu gitu. Jadi dia bisa 24/7 tanpa jeda waktu, kapanpun pengen ngechat gitu atau pengen nanya-nanya langsung direspon sama chatbot. Nah, chatbot juga itu bisa assign atau handover tadi, chat-chat yang bersifat kompleks gitu ya, yang harus dihandle sama customer service yang standby atau available. Nah, chatbot juga ini bisa menghemat biaya customer service hingga 30% loh Bapak Ibu, dan juga bisa meningkatkan pesanan hingga 20% dalam 7 hari pertama saat Bapak Ibu menggunakan chatbot. Ini juga di statistik ada datanya. Untuk survei kepuasan bisnis, sebanyak 74% bisnis itu merasa puas loh dengan menggunakan chatbot. Lalu ada 22% dia netral atau kayak masih abu-abu, kayak saya nggak mau jawab deh, atau ya udah gitu, biasa aja, atau yang flat-flat aja. Nah, itu sebanyak 22% mereka responnya. Kemudian ada tidak puas itu di 4%. Selebihnya benar-benar 74% itu sangat-sangat puas karena apapun pertanyaannya dan jam berapapun itu bisa dihandle langsung sama chatbot tanpa harus ada customer service yang standby. Takutnya kan lagi di toilet atau shiftingnya hanya shifting pagi dan siang, malam nggak ada orang yang standby, jadi bisa langsung dibantu balas atau dibalas sama chatbot gitu. Nah, ini juga ada topik-topik gitu ya. Topik apa sih sebenarnya yang lagi happening atau benar-benar yang di-highlight pada saat Ramadan atau puasa? Udah bisa dilihat kayak ketersediaan produk. Jangan sampai pas kita udah THR-an gitu ya, mau beli produk A, barangnya habis gitu. Udah jauh-jauh ke mall dan sebagainya, ternyata produknya habis. Jadi sebelum itu bisa juga interaksi ke WhatsApp yang ada chatbotnya, nanya nih, produk barang ini masih available gak ya, atau masih ada gak ya, gitu. Kemudian lagi ada spesial harga apa nih, atau diskon. Lalu waktu dan opsi pengirimannya gimana nih. Jam operasional toko juga berpengaruh loh. Jadi kayak ini benar-benar di-highlight nih topik ini. Lalu dari segi kemasan atau parcel kayak hampers, itu benar-benar di-highlight pada saat bulan Ramadan. Nah, kemudian kenapa juga WhatsApp itu harus memiliki atau bisa diintegrasikan
ke platform live chat. Jadi platform live chat ini bisa mendistribusikan chat ke agent yang available. Jadi benar-benar pokoknya kalau saya sebagai customer saat saya mau komplain di saat itu juga kalau bisa ada solusi yang diberikan oleh customer service-nya gitu. Terus juga misalkan ya kita ada voucher gitu dari brand A. Saya udah ke mall pas mau transaksi bayar vouchernya itu nggak bisa digunain gitu. Kan saya beli baju misalkan seharga 300.000, ada voucher 200.000, pas mau dipakai nggak bisa, kan sayang banget gitu ya. Harusnya kan saya hanya bisa, harusnya saya itu hanya bayar 100.000, tapi karena tadi kendala, jadinya harus bayar 300.000. Nah di saat itu juga sebenarnya saya selaku customer atau pelanggan, dia bisa langsung komplain nih ke WhatsApp brand tersebut. Jadi menanyakan, ini vouchernya kenapa ya tidak bisa digunakan gitu. Jadi langsung ada action gitu loh dari customer service-nya untuk melakukan pengecekan nih ke sistem. Apakah vouchernya sudah expired gitu. Apakah emang sistem redeem-nya lagi ada isu, ada kendala. Itu benar-benar sangat penting gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ini merupakan potensial komplain gitu ya di saat bulan Ramadan, kayak seperti pesanannya terlambat. Yang kita tahu saat Ramadan atau benar-benar menjelang Lebaran, otomatis ekspedisi itu padat banget gitu ya. Jadi mengakibatkan tadinya pengirimannya 2 hari, bisa jadi 3 sampai 5 hari. Otomatis ini bisa komplain nih, saya sebagai customer, mana nih kok barangnya belum sampai-sampai gitu. Padahal saya udah mau pulang kampung, saya mau pakai di hari ini dan ini gitu kan. Lalu ada juga masalah pembayaran ya Bapak Ibu. Misalkan nih, di saat saya mau payment gitu ya, kok nggak bisa. Atau saya melakukan payment 2 kali gitu, sehingga kayak harus refund nih yang pembayaran 2 kali, yang keduanya itu. Lalu juga barang yang dikirim itu nggak sesuai atau rusak. Ini benar-benar potensial komplain. Kita tahu juga lah ya, pasti di menjelang Lebaran itu kan hektik banget nih ekspedisi. Takutnya atau dari perusahaan Bapak Ibu atau brand ini tim packingnya salah, lagi nggak konsen nih, jadi kayak salah masukin box atau sebagainya. Jadi tidak sesuai atau tertukar, atau juga dari ekspedisi ada kesalahan dari ekspedisinya. Kemudian juga di terakhir itu komplainnya bisa bertanya tentang promo atau diskon. Misalkan saya udah nanya nih lagi ada promo apa sih, udah diinformasi ini atau di website udah jelas nih, atau di sosmed brand A ini ada promonya potongan 20% gitu. Tiba-tiba pas saya mau transaksi promo 20%-nya nggak bisa nih, udah hangus dan sebagainya. Itu kan bisa menimbulkan atau potensial komplain di bulan Ramadan. Oke, paling itu aja sih yang mau saya paparkan atau saya informasikan di sore hari ini. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Sisi ya Mbak, silakan Mbak. Oke, makasih banyak Mas Juniko, Ya, sangat terima kasih insightful kembali ya, Mbak. sangat lengkap penjelasannya mulai dari background masalahnya, kayak perubahan habit orang-orang waktu Ramadan dibandingkan hari-hari biasa, terus juga tadi udah di-spill nih strategi yang tepat untuk menghadapi atau mengantisipasi lonjakan chat di waktu Ramadan tuh gimana sih, kayak gitu. Mantap, makasih banyak ya Mas Juniko atas insight-nya. Nah, mungkin aku juga bakalan recap bahwa tadi 3 strategi kunci agar kita siap menghadapi lonjakan chat pelanggan itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah pastikan kita menyiapkan WhatsApp Business API karena dia bisa menampung banyak volume chat atau volume chat yang tinggi, di mana orang-orang Indonesia nih terutama biasanya tuh kan mereka pasti apa-apa pakai WA, mereka bakalan tanya produk di WA, tanya komplain di WA dan lain sebagainya. Jadi kita sangat merekomendasikan untuk bisnis pakai WhatsApp API. Nah, kemudian yang kedua adalah pastikan untuk mengintegrasikan chatbot ke WhatsApp API-nya karena biar bisa menghandle sebagian pertanyaan yang sifatnya itu umum atau sering ditanyakan, biar nggak semuanya itu dihandle oleh agen yang human ya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan juga integrasi sama live chat karena pasti sebagian pertanyaan atau yang sifatnya hard complaint itu mungkin nggak bisa dihandle langsung tuntas sama chatbot nih, butuh interaksi sama manusia, makanya butuh live chat platform. Bener kayak gitu ya Mas Juniko? Betul banget Mbak Sisi. Oke, sip. Kalau gitu, nah
Selain mau recap, aku juga punya kabar gembira buat teman-teman semua, dan ini masih sangat relevan dengan pembahasan tadi, di mana Sandeza saat ini punya program free chatbot untuk new client, cuman sampai tanggal 15 Maret aja nih pendaftarannya. Buat teman-teman yang kepo, tertarik, bisa banget kunjungin Instagram kita @sandeza.id atau website kita www.sprintasia.co.id untuk syarat dan ketentuan lengkap tentang promonya. Oke. Nah, ini juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Mas Jun. Aku bacakan satu persatu, nanti bisa langsung dijawab. Nah, buat teman-teman yang masih pengen bertanya, kita masih beri kesempatan buat bertanya sekarang juga di kolom chat ataupun langsung raise hand ya teman-teman. Oh ya, karena biar makin rame, mungkin boleh juga nih teman-teman pada on cam dong. Kayak gitu. Oke, aku bacakan pertanyaan pertama ya Mas. Dari Kak Cindy Andania. Halo Kak, aku mau tanya terkait pemasangan chatbot ini susah nggak ya? Lalu untuk estimasi pemasangannya butuh berapa lama Kak biasanya? Silakan dijawab Mas. Mic-nya Mas. Halo, oh ya, sorry. Tadi dari Kak Cindy ya, Mbak Sisi ya? Iya benar. Ya, baik. Pertanyaannya bagus banget nih, Mbak Cindy, gitu ya. Halo Mbak, salam kenal. Jadi izin menjawab juga. Eh, Terkait pemasangan chatbotnya susah atau enggak sih? Ini benar-benar simple dan gampang gitu ya Mbak. Jadi misalkan kalau Mbak punya brand gitu ya, dan pengen topik-topik apa aja sih, atau kayak Mbak udah punya request nih, atau kayak pikiran misalnya kayak chatbotnya harusnya bisa jawab poin A, B, C gitu, atau ada requirement gitu ya yang Mbak milikin, kayak chatbot saya harusnya bisa seperti ini. Informasiin aja nih ke tim bisnis dari Sandesa. Jadi nanti akan dilakukan development sama tim bisnis dan tim IT dari teman-teman Sandesa, Mbak. Jadi dari Mbak Cindy hanya informasiin aja requirement-nya seperti apa. Ya, dan untuk waktu, balik lagi Mbak, topiknya berapa banyak nih yang diinginkan gitu. Jadi semakin topiknya banyak, ya kita punya SLA itu 7 hari sampai 14 hari kerja. Tapi kalau topiknya bersifat yang kayak tadi, FAQ gitu ya, atau hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bakal berulang, atau yang umum, ya kita bisa cepat banget kok. 2-3 hari udah bisa live Mbak. Gitu. Oke, mantap banget jawabannya. Kak Cindy, apakah ada respons? Kalau ada, bisa banget disampaikan di kolom chat atau langsung on mic ya. Oh, sudah ada tuh. Makasih Kak, udah terjawab. Sip. Kalau gitu kita bisa move ke pertanyaan berikutnya ya Mas Juniko. Siap, Mbak. Dari Muhammad Imaduddin Maulat. Mau tanya Kak, apakah ada potensial channel lain yang bisa kita gunakan selain WhatsApp untuk implementasi chatbot atau live agent-nya untuk menunjang kerja di suatu perusahaan? Silakan dijawab, Mas. Oke, pertanyaan yang bagus juga dari Mas Imanuddin ya. Oke, Mas, selain WhatsApp sebenarnya banyak nih sosial media yang sering digunakan. Tadi kan aku udah tampilin ya sosmed-sosmed apa yang lebih sering digunakan atau lebih banyak digunakan di Indonesia. Nah, yang bisa diintegrasiin ke chatbot dan live chat itu ada Telegram gitu ya, kemudian ada Line gitu. Nanti bisa ada ke website juga, terus ada Facebook gitu. Nanti rencananya ke depannya dari Sandesa ini atau dari teman-teman Sprint bisa diintegrasikan ke e-commerce nih. Kalau misalkan punya e-commerce gitu ya, dan nanti mau ada komplain di e-commerce-nya, langsung bisa dihandle ke platform live chat yang sudah dikasih dari teman-teman Sandesa. Gitu Mas. Semoga menjawab Mas Imat. Oke, dari Mas Imat, apakah ada tanggapan atau konfirmasi lagi? Bisa disampaikan di kolom chat atau langsung aja on mic ya, Mas. Kita sambil nunggu jawaban dari Mas Imat, kita move ke pertanyaan berikutnya dari Kak Kevin Johannes. Halo Kak, mau tanya apakah chatbot bisa diintegrasikan ke sistem CRM internal perusahaan? Silakan jawab, Mas Jun. Oke, ini pertanyaan cukup membobot nih. Thank you banget nih Mas Kevin ya, Kevin Johannes ya. Jadi gini Mas, untuk WhatsApp atau misalnya chatbot gitu ya, itu bisa banget diintegrasiin juga ke sistem CRM-nya. Pokoknya sebenarnya kita
possible apa yang dibutuhkan dari perusahaan atau brand punya Mas Kevin, itu kita bisa provide gitu. Jadi nanti kita bisa discuss lebih lanjut ya Mas, kebutuhannya, requirement-nya seperti apa, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, sip. Dari Mas Kevin, apakah ada respons atau tanggapan? Bisa disampaikan di kolom chat atau langsung raise hand aja ya Mas, nanti sambil menunggu. Aku pengen nanya nih Mas Krisna Pradana, dari tadi udah on cam, apakah mau ada yang ditanyakan? Buat teman-teman lain juga boleh ya, sekali lagi bisa nggak cuma lewat kolom chat, tapi bisa juga langsung tanya by raise hand. Nih, aku sambil bacain pertanyaan berikutnya ya, Kak. Ada dari Oke, ini ada dari Arum Pandansari. Kak Juniko nanya dong, ada promo spesial kah buat chatnya? Lalu chatbotnya sudah AI kah? Boleh dijawab ya, Mas? Oke, Mbak Sisi. Izin menjawab Mbak Arum. Betul Mbak, saat ini Sandesa atau Sprint kita lagi ada promo spesial loh buat chatbot. Jadi kalau Mbak Arum deal gitu ya atau melakukan kerjasama di bulan ini sampai tanggal 15 Maret, maka ada promo itu free chatbotnya loh Mbak. Nah, untuk lebih detail atau lebih lanjut nanti kita bisa diskusi juga nih. Kemudian, apakah chatbotnya sudah AI? Itu sudah ya, Mbak. Nah, kita juga chatbotnya kita ada dua, ada NLP dan juga ada ChatGPT. Jadi nanti bisa disesuaikan juga kebutuhannya seperti apa. Nanti untuk detailnya kita mungkin bisa meeting lanjutan ya, Mbak. Atau kalau ada yang mau ditanyakan lagi sama Mbak Arum, boleh Mbak, kita bisa discuss juga di sini. Cuma takutnya aku dilirik-lirik sama Mbak Sisi nih, ayo timing gitu. Oke, Mas Jun, kita bisa next ke pertanyaan berikutnya dari Katri Hermi. Halo Kak, bagaimana cara handle chat nasabah prioritas dengan on time? Oh, mungkin Mbak Tri Hermi ini dari banking ya, jadi dia ada beda-beda pelanggannya, nggak semuanya di-treat dengan sama. Nah, kalau misal case-nya seperti itu, gimana nih Mas? Boleh dijawab? Oke, baik dengan Mbak Tri Hermi ya. Izin jawab juga Mbak. Di fitur live chat-nya Sandesa atau Sprint ini sudah memiliki fitur tersebut nih Mbak. Jadi kita bisa menaruh teks gitu ya atau kayak nasabah ini prioritas nih, jadi membutuhkan penanganan lebih lanjut dan kita juga akan meng-auto assign ke agent-agent seperti kayak ini agentnya khusus nasabah prioritas gitu. Jadi semua chat dari nasabah prioritas itu akan dihandle sama CS-nya yang prioritas. Jadi bukan CS yang biasa gitu Mbak. Nanti kalau misalkan sip, Mbak Hermi atau Mbak Tri Hermi mau tahu gambaran, nanti kita bisa meeting lebih lanjut ya Mbak. Jadi aku bisa demo ini gimana sih ternyata yang tadi nasabah biasa, terus nasabah prioritas atau nasabah kalau di BC itu ada prioritas dan soliter gitu. Jadi bisa dibedainnya seperti apa sih CS-CS-nya nge-handle gimana sih gitu. Nanti kita bisa demoin lebih lanjut ya Mbak. Oke, sih. Makasih banyak Mas Juniko atas jawabannya dari Mbak Tri Hermi. Apakah ada respons? Nanti bisa disampaikan di kolom chat ataupun langsung open mic ya Mbak. Oke, kalau gitu ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Angelina. Kak Juniko, channel apa sih yang paling sering digunakan oleh pengguna selain WA? Oke. Boleh jawab. Bantu jawab. Untuk channelnya sebenarnya banyak ya, Mbak Angelina. Kita di sini ada WhatsApp, ada email gitu ya, kemudian ada SMS, terus juga kita ada Telegram, Line, kemudian Facebook Messenger. Jadi sosmed-sosmed yang banyak pengguna aktifnya di Indonesia itu kita sudah bisa provide. Jadi Mbak Angelina bisa melakukan blast campaign promosinya itu tidak hanya di platform WhatsApp aja, tapi bisa ke channel-channel lain gitu, Mbak. Oke, sip. Makasih Mas Juniko. Apabila ada respons dari Kak Angelina, nanti bisa langsung aja kirim di kolom chat atau
Ini ya. Nah, ini juga udah ada yang lagi raise hand nih dari Mas Benz Francisco. Nah, boleh langsung open mic saja Mas Benz. Halo, selamat sore. Sore. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Bapak selaku pemateri terkait dengan chatbot ini sendiri. Dikatakan dapat menghemat biaya customer sampai dengan 30% dan 20% untuk pesanan 20% peningkatan pesanan dalam 7 hari pertama. Itu teknisnya seperti apa gitu, Pak? Lalu dengan dikatakan juga chatbot itu untuk menjawab ketersediaan produk ataupun jam operasional toko dan waktu dan opsi pengiriman itu sendiri. Dari yang dialami selama ini, Pak, itu apakah berhubungan dengan big data itu sendiri, Pak, terkait dengan mungkin chatbotnya itu terkait dengan pertanyaannya apa saja yang sering ditanyakan konsumen itu sendiri, lalu produk-produk apa yang sering diminta ataupun segmentasi daripada konsumen yang bertanya itu sendiri dari rentang usianya dan produk atau kebutuhan apa, apakah itu bisa juga digunakan gitu Pak dalam hal kaitannya dengan hubungannya dengan big data itu sendiri, memetakan segmentasi daripada pertanyaan konsumen. Itu saja, terima kasih. Baik Pak Benz, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Ini benar-benar lebih berbobot lagi gitu ya. Udah makin sore makin berbobot nih pertanyaannya. Izin menjawab ya Pak Benz. Tadi kan saya juga sudah menyampaikan bisa menghemat biaya customer support tuh hingga 30% ya Pak. Jadi use case-nya seperti ini nih Pak. Kalau yang sebelum-sebelumnya gitu ya, untuk brand atau perusahaan hanya menggunakan live chat aja, tidak ada chatbotnya gitu, otomatis akan cost-nya lebih besar karena harus menyediakan SDM atau human-nya lebih banyak gitu. Jadi misalkan tadinya itu ada 3 shift gitu ya, pagi, sore, dan malam, itu dari brand atau perusahaan ini harus menyediakan contoh 5-10 human atau customer service yang standby untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sudah informasi kayak berulang atau FAQ gitu ya. Nah, dengan adanya chatbot atau diintegrasikan dengan chatbot, jadi otomatis tadinya kita membutuhkan 10 human atau customer service, ini bisa dikurangin nih Pak porsinya. Jadi kita hanya memakai contoh 3 aja nih. Jadi siang 1, sore ke malam 1, dan malam ke pagi 1. Jadi 3, tadinya 10, kita bisa kerucutin lagi menjadi 3, di mana banyak pertanyaan-pertanyaan yang berulang, FAQ dan sebagainya, itu udah di-handle langsung oleh chatbot, Pak. Dan kemudian kalau ada pertanyaan yang benar-benar kompleks, gitu ya, yang tidak bisa, chatbot tidak bisa menjawab, baru chatbot itu akan mengesain ke agent yang available, gitu. Nah, kemudian dari sini mungkin menjawab dulu Pak pertanyaan pertama. Ya, artinya mungkin pengurangan talent tetapi dengan peningkatan skill daripada talent itu sendiri. Jadi penghematan daripada biayanya itu ya Pak untuk SDM. Betul Pak, karena chatbot ini kan dari segi knowledge-nya bisa luas banget dan bisa kita trainingin ya Pak. Jadi dari gaya, misalkan aku sebagai customer nih gitu, tadinya mau nanya apapun gitu ya, atau kita kan sebenarnya ada maintenance juga di chatbot ini Pak. Jadi kayak nanti kita akan review berkala, bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali sesuai kebutuhan. Ada topik-topik apa nih, atau kayak pertanyaan-pertanyaan apa sih yang benar-benar ternyata chatbotnya nggak bisa jawab, maka harus di handover atau di assign ke customer service. Nah itu kita bisa trainingin loh Pak chatbotnya. Jadi sehingga yang tadinya chatbot tidak paham pertanyaan yang disampaikan tadi, next-nya di saat saya nanya lagi itu chatbot tuh udah paham, jadi udah bisa jawab. Nah otomatis kan akan mengurangi beban lonjakan chat ke customer service-nya gitu. Makanya kita tetap akan maintenance dan kita akan cek berkala nih chatbotnya. Ada keyword-keyword apa aja yang chatbotnya masih belum paham. Terus ada conversation apa aja nih yang benar-benar masih susah dicerna oleh botnya atau AI-nya. Sehingga harus benar di-assign ke live chat. Nah itu nanti kita trainingin lagi, sehingga next-nya ada customer-customer lain yang menjawab tersebut, tidak perlu nih di-assign ke customer service. Makanya tadi setelah
tadinya membutuhkan 10 CS tadi, itu benar-benar bisa kita kerucutin lagi nih Pak, tadinya jadi 3 gitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan pokoknya yang benar-benar kompleks atau yang berulang atau yang tadinya nggak bisa dijawab, terus sudah kita trainingin, next time bisa dijawab, langsung chatbot aja yang handle gitu. Gitu Pak Ben. Terus pertanyaan kedua itu bisa meningkatkan pesanan gitu ya Pak, hingga 20%. Nah biasanya kalau misalkan WhatsApp-nya tidak ada chatbotnya Pak, misalkan hanya satu arah nih, WhatsApp-nya atau media sosialnya atau channelnya hanya menginformasikan promosi aja nih, kayak silakan belanja pada tanggal ini jam segini, atau silakan ini kode vouchernya silakan redeem gitu ya dalam waktu rentan kapan, atau apakah kamu mau promo ini gitu misalkan ya Pak, di blast campaign marketingnya nih. Terus aku sebagai customer atau Pak Ben sebagai customer respon nih, mau dong gimana caranya gitu. Kalau tidak ada chatbot, maka otomatis kan akan putus tuh Pak conversation-nya, atau kayak ya udah gone aja, kayak nggak tahu nih perusahaan atau brand, oh ternyata sebenarnya ada respon nih dari customer, dan benar-benar bisa menghilangkan tadinya tuh Pak, harusnya dia bakal bisa transaksi atau dia mau transaksi atau mau belanja, jadinya kayak ternyata nggak ada respon lagi nih, males lah gitu, males banget. Tapi kalau dengan diintegrasiin dengan chatbot, itu kita bisa trainingin di saat kita ada promo tadi, misalnya kayak kita ada promo free chatbot 3 bulan gitu, terus Pak Ben respon nih mau banget, nanti chatbotnya akan membalas, kalau Bapak mau, misalnya ada informatif, ada info yang lebih informatif nih Pak yang bisa diberikan. Nanti juga gimana tuduhnya, kayak apakah akan kita kasih nomor telepon sales dari brand tersebut, atau itu udah masuk ke data, nanti akan di-follow up ke tim sales dan sebagainya. Sehingga yang tadi Pak bisa meningkatkan lonjakan atau meningkatkan penjualan dari brand tersebut. Gitu Pak. Semoga menjawab ya Pak. Atau kalau ada yang kurang, kita bisa discuss Pak Ben. Cukup, terima kasih atas jawabannya. Oke, atau tadi aku sempat ingat, oh ya, pertanyaan-pertanyaan yang berulang. Sorry ya Pak, kalau aku kelewat nanti bisa dikoreksi. Pertanyaan-pertanyaan berulang, apakah bisa melakukan segmentasi dengan big data tadi gitu ya Pak? Oh iya, Oke, untuk pertanyaan 3, sebenarnya itu possible sih Pak. Kita bisa melakukan segmentasinya dari database yang brand atau Pak Ben punya gitu di perusahaan ya. Jadi itu sebenarnya bisa kita ini Pak segmentasi lagi nih, lebih kerucut. Jadi misalkan yang tadi juga ini kita segmentasiin wanita, terus pria misal dari segi umur 18 sampai 25, terus range-nya misalkan kayak dari 35 ke 50 gitu. Nanti itu bisa kita segmentasiin dalam yang tadi Pak, kita nge-blast promosinya untuk kalangan Gen Z, terus yang menengah dan sebagainya. Lalu respon dari beda-beda segmentasi tadi itu kita bisa mappingin tuh Pak. Jadi sehingga tadinya dia pengen apa, jawabnya nggak kemana-mana. Jadi benar-benar ngerucut ke customer itu dan tersegmentasi gitu loh Pak Ben. Cuman kalau Bapak mau lebih lanjut, kita bisa demoin, nanti juga kita bisa discuss lebih lanjut nih Pak after event ini gitu. Nanti kita bisa setup waktu lagi Pak Ben. baik, terima kasih. Oke. Baik, Pak. Ada ini mungkin Mbak Sisi? Oke, makasih Mas Juniko atas jawabannya. Diskusinya sama Mas Ben ini cukup berat ya. Aduh, terima kasih Oke, banget nih Pak Ben pertanyaannya tadi. Iya. Sama Oke semua yang udah teman-teman. bertanya ya Mbak Sisi. Aku benar-benar terima kasih sudah aktif bertanya juga. Jadi kita bisa saling discuss di sore hari ini gitu. Iya, aku juga setuju nih. Makasih juga buat teman-teman yang udah bertanya ya. Nah, kita kasih kesempatan 1 pertanyaan untuk teman-teman yang mau raise hand. Karena sebentar lagi kita akan masuk sesi games nih, teman-teman. Oke, kita tunggu 10 detik kali ya. Nah, kalau belum ada, aku bacain pertanyaan terakhir dari kolom chat yang sudah ada ya, Mas. Kita tunggu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ya, belum ada yang bertanya lagi nih untuk raise hand. Kalau gitu aku bacain pertanyaan dari kolom chat ya, Mas. Baik, Mbak. Oke, ada dari Angelina juga. Kak, nanya bagaimana Sandesa memastikan keamanan dan privasi data pelanggannya. Gimana tuh? Karena ini kan tadi cukup berkaitan sama data pelanggan ya. Nah, itu gimana sih, Mas? Cara untuk memastikan keamanan data pelanggan kita. Oke, baik. Nah, untuk keamanan data ya Mbak, sebenarnya kita juga tadi dengan Mbak Angelina ya. Terima kasih nih Mbak pertanyaannya. Ini pertanyaan kedua kalau aku nggak salah ingat ya. Jadi izin menjawab juga Mbak Angelina. Untuk keamanan datanya itu nggak perlu khawatir Mbak, karena kita juga sudah tersertifikasi dan ISO gitu ya. Kemudian di database juga kita bisa melakukan masking data gitu, sehingga nomor teleponnya itu atau nama itu bisa kita lakukan masking. Jadi benar-benar data itu aman gitu. Dan kita pun ada melakukan housekeeping berkala loh Mbak gitu. Sesuai nanti perjanjian juga antara kita Sandesa Sprint gitu ya dengan brand atau perusahaan Mbak Angelina nih gitu. Jadi apalagi Sandesa dan Sprint atau Sprint ini sudah bekerja sama dengan bank-bank besar loh Mbak, kayak BRI, BCA gitu ya, Maybank, Permata. Jadi otomatis kita udah tahu ya yang compliance-nya ketat gitu atau perihal data gitu. Itu kita untuk bank-bank besar aja percaya sama kita gitu Mbak. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut nanti kita bisa discuss yang mendetail ya Mbak. Jadi datanya gimana sih yang termasking tadi biar dari Mbak Angelina juga ada gambarannya gitu. Oke, makasih Mas Juniko atas jawabannya dari Mbak Angelina. Kalau ada respons, boleh banget langsung raise hand atau kirim responsnya di kolom chat ya, Mbak. Oke, karena sesi, udah kirim respon, sudah love, kita anggap sudah memuaskan banget jawabannya dari Mas Juniko ya. Oke, makasih teman-teman semua yang udah berpartisipasi aktif di sesi Q&A ini. Makasih juga Mas Juniko yang dari tadi udah sharing dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih juga loh Mbak Sisi. Oke. Besok-besok diundang lagi ya Mbak. Oke, siap. Jangan leave dulu, Mas. Setelah ini kita ada sesi foto bersama. Teman-teman boleh banget langsung pada on cam sekarang. Dan aku juga mau mention dikit kalau teman-teman masih punya pertanyaan yang belum terjawab di sesi ini, boleh banget langsung kunjungin Instagram kita, DM emailnya, atau kita juga punya customer service number, kemudian atau nanti boleh banget masih sampaikan juga di pertanyaan kita tampung ya. Oke. Kalau gitu yuk teman-teman pada on cam dulu. Habis ini kita foto bersama dulu. Oke, teman-teman semua bisa on cam. Silahkan tunjukkan senyum terbaiknya. Kita akan bersama kali ini. Nanti pakai filter ya, Mbak, biar akunya ganteng gitu. Bisa aja Mas Juniko. Oke. Sudah? Boleh ya, masker dibuka dulu juga biar kita bisa melihat nih senyumnya. Ih, pada cantik-cantik, cakep-cakep banget nih. Yuk yang belum on cam bisa? Oke, kita foto bersama ya sekarang. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Mas Juniko. Nah, Mas Juniko bisa silakan untuk melanjutkan aktivitas atau mau ikutan kita di sesi games yang seru habis ini. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Jun. Terima kasih Mbak Sisi dan tim. Terima kasih semua. Selamat sore. Aku sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Kemudian juga aku sangat berharap acara ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman semua dan juga saya sendiri, of course. Nah, sekali lagi teman-teman bisa yuk
untuk ikuti Instagram kita agar terupdate sama info-info tentang Sandesa, dan mungkin bakal kita adain juga nih. Dan kita pasti bakalan ada lagi sih Sunmori kedua, ketiga, dan lain-lain. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nah, sekian dari aku. Dan berhubung kita bentar lagi bakal masuk di bulan Ramadan, aku mewakili teman-teman Sandesa dan Speed Asia mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di Sunmori 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.